Hati semua orang bergetar setelah mendengar kata-kata Pak Tua Hunmo. Banyak mata yang terkejut melihat ke ruang itu. Apakah sebenarnya ada seorang ahli, yang tidak mereka sadari, bersembunyi di sana? Iblis tua dari menara pil kecil. Mata Xiao Yan juga melihat ke arah itu. Sebuah pikiran melewati hatinya. Mungkinkah Pak Tua Hunmo ini mengacu pada leluhur misterius menara pil kecil? Hatinya tanpa sadar bersukacita saat sampai pada kesimpulan ini. Terlepas dari situasinya, baik menara pil dan dia berada di sisi yang sama. Nenek moyang misterius ini kemungkinan tidak akan merasakan permusuhan terhadap kelompok Xiao Yan jika dia muncul. Aku tahu bahwa klan Hun tidak akan bermain sesuai aturan. Ruang itu sunyi sejenak karena semua tatapan yang hadir terfokus padanya. Akhirnya, itu mulai berfluktuasi. Suara yang sangat tua dan berpengalaman tiba-tiba berkomentar. Riak di ruang menjadi lebih kuat saat suara ini muncul. Segera, seekor banteng melangkah ke udara kosong dan muncul di ruang ini sambil mengeluarkan mu pelan. Mata kelompok Xiao yang mendarat di banteng ini atau mungkin orang di atas banteng. Namun, mereka terkejut setelah melihat penampilannya dengan baik karena orang tua bukanlah yang mereka lihat. Orang di atas banteng memiliki sosok kecil. Dia mengenakan pakaian kasar biasa. Matanya jernih, dan wajahnya tampak lembut. Dari penampilannya, dia tampak seperti anak laki-laki remaja. Sebentar. Banteng yang di sini bukan banteng yang biasanya ada di spanduk atau baleho-baleho di pinggir jalan ya guys. Banyak pasang mata yang benar-benar terpana saat mereka melihat pemuda di belakang banteng itu. Mereka terdiam sejenak. Mereka tidak menyangka suara orang tua sebelumnya datang dari mulut seorang pemuda. Penatua pertama menyebutkan bahwa leluhur suka bersenang-senang dan mengalami kehidupan barunya. Dia terus meminjam tubuh untuk dilahirkan kembali. Dari kelihatannya, ini memang benar. Setan tua, kamu masih suka bertingkah misterius seperti di masa lalu, Pak Tua Hunmo memandang pemuda yang membawa peliharaan banteng itu. Dia dengan dingin tertawa, tapi matanya yang semula seperti sumur kuno telah menambah ketakutan tambahan. Aku tidak perlu menunjukkan diriku jika klan Hun bermain sesuai aturan, pemuda penggembala banteng meregangkan pinggangnya yang malas dan tersenyum saat berbicara. Matanya yang sangat jernih menatap Pak Tua Hunmo saat dia tertawa. Aturan ini telah disepakati saat itu, namun kenapa klan Hun telah mengirimmu? Aku ingin tahu apa maksud klan itu? Klan Hun saya harus mendapatkan esensi api iblis. Setan tua, yang terbaik adalah jangan menjadi orang yang sibuk. Kepala klan saya sangat tertarik pada Anda. Setelah bertahun-tahun, diri Anda saat ini mungkin telah mencapai puncak tingkat ke-9 dari pil Xuan. Jika Anda maju lebih jauh, itu akan menjadi pil emas tingkat 9 yang legendaris. Bahkan kepala klan saya tidak akan bisa menahan diri untuk tidak menyerang Anda. Pak Tua Hunmo tertawa aneh. Penggembala banteng tersenyum tipis setelah mendengar klaim ini. Dia menjawab, bukannya dia baru saja mendambakanku, tapi bahkan jika aku menyerahkan diriku ke mulutnya, apakah menurutmu dia berani memakanku? HMPH, kamu harus berhenti mencoba menggunakan usiamu sebagai keuntungan. Setelah kepala klan saya keluar dari retretnya, dia secara alami akan memaksa Anda untuk memahami nasib melawan klan Hun saya. Mata Pak Tua Hunmo menjadi dingin saat dia berbicara. Bang! Tirai cahaya hitam di kejauhan tiba-tiba meledak setelah Pak Tua Hunmo berbicara. Sesosok terbang kembali. Salah satu dari mereka memuntahkan beberapa suap darah segar di sepanjang jalan. Baru setelah itu dia menstabilkan tubuhnya sambil mengenakan ekspresi pucat. Dari penampilannya, dia jelas adalah kepala aula jiwa, yang telah melepaskan tirai cahaya sebelumnya dalam upaya untuk menjebak Xiao Chen. Hun Misheng, kamu benar-benar telah mempermalukan nama kepala aula jiwa. Pak Tua Hunmo mengerutkan alisnya dan berkomentar setelah melihat betapa sedihnya kepala aula jiwa itu. Hantu tua, kamu harus berhenti mencoba menekanku dengan usiamu. Anda harus lebih menyadari latar belakang orang itu dibandingkan dengan saya. Kepala aula jiwa menyeka jejak darah dari sudut mulutnya saat dia berteriak dengan marah.
Dia sudah menebak identitas pihak lain ketika dia mengeluarkan kapak besar berwarna darah tadi. Satu-satunya orang yang bisa menggunakan senjata aneh ini dengan cara yang sangat tajam di dalam klan Xiao adalah kapak darah Xiao Chen dari klan Xiao yang terkenal sejak saat itu. Namun, tidak ada yang menyangka orang ini, yang menghilang, muncul di tempat seperti itu saat ini. Kapak darah Xiao Chen, tidak disangka kau bertahan sampai sekarang. Namun, itu bisa dianggap berkah. Jika kau berada di klan Xiao, nasibmu akan sama dengan Xiao Xuan dan yang lainnya. Pak Tua Hunmo mengangkat kepalanya. Dia memandang Xiao Chen saat Xiao Chen perlahan berjalan sambil memegang kapak besar berwarna darah. Kilau sedingin es melintas di matanya. Langkah kaki Xiao Chen berhenti. Dia melirik Pak Tua Hunmo dan sedikit mengerutkan kening. Dia merasakan aura yang jauh lebih kuat dari kepala aula jiwa dari pihak lain. Aura ini sedemikian rupa sehingga tidak akan mudah baginya untuk mengalahkan pihak lain. Haha, klan Xiao memang serangga yang tidak akan diam tak peduli bagaimana ia dipukuli. Xiao Chen, kamu pantas diberi selamat karena masih hidup sampai sekarang. Pemuda penggembala banteng itu sedikit tersenyum. Dia sangat tua dan mungkin baginya untuk memanggil Xiao Chen, iblis tua yang telah hidup selama ribuan tahun, sebagai sederajat. Kamu adalah orang dari Menara Pil saat itu. Mata Xiao Chen melirik penggembala banteng muda itu. Meskipun penampilan penatua Menara Pil telah berubah drastis, Xiao Chen masih sangat akrab dengan aura unik itu. Terlebih lagi, sepertinya hanya ada satu orang di seluruh dunia yang memiliki aura seperti itu. Penggembala muda itu tersenyum. Senyumannya tampak sangat sentimental di wajah awet muda itu, tetapi semua orang mengerti bahwa perasaan kuno karena telah melihat segala sesuatu tersembunyi di dalam senyuman itu. Leluhur. Tetua pertama dari Menara Pil kecil akhirnya pulih dari keterkejutannya pada saat ini. Dia segera berlutut. Dalam kegembiraannya, bahkan air mata mulai mengalir di wajah lamanya. Bahkan dia hanya berhasil bertemu dengan pelindung Menara Pil ini beberapa kali. Dia sangat bersemangat sekarang karena mereka telah bertemu lagi. Haha, kamu adalah Mo kecil, kan? Tidak disangka kau juga menjadi Dou Sheng. Penggembala muda tersenyum. Dia dengan lembut melambaikan tangan kecilnya dan tetua pertama diangkat berdiri. Sekarang bukan waktunya mengingat masa lalu. Xiao Yan, serahkan esensi api iblis padaku. Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar kata-kata dari penggembala muda ini. Dia mengangkat kepalanya dan melihat senyum hangat di wajah kecil pemuda itu. Meskipun senyuman ini tampak sangat aneh pada seorang pemuda, seseorang akan langsung mempercayainya untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Orang tua ini telah berubah menjadi seorang anak. Aneh sekali. Xian bergumam lembut di samping telinga Xiao Yan. Bukankah ini sesuatu yang paling kamu suka lakukan saat itu? Xiao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia mengatupkan giginya. Dengan lambaian lengan bajunya, dia melemparkan pilar cahaya hitam ke arah penggembala banteng muda. HMPH. Mata Pak Tua Hunmo menjadi sedikit dingin saat Xiao Yan melemparkan pilar cahaya hitam. Dengus dingin terdengar di samping telinga semua orang seperti guntur yang teredam. Dengus itu mengandung serangan spiritual yang sangat kuat, menyebabkan kepala banyak orang mengeluarkan perasaan pusing. Puncak bintang 5 Dou Sheng. Betapa kekuatan menakutkan yang dibanggakan orang tua ini. Gendang telinga Xiao Yan memancarkan gelombang rasa sakit yang menusuk. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan orang tua ini terlalu menakutkan. Jika mereka bertarung langsung, Xiao Yan mungkin bahkan tidak akan bisa menerima satu serangan. Swos! Tubuh Pak Tua Hunmo menghilang setelah dengusan dingin keluar dari mulutnya. Detik berikutnya, dia muncul di dekat pilar cahaya dan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Namun, Pak Tua Hunmo tiba-tiba menemukan bahwa ruang di sekitarnya secara aneh telah mengalami perubahan saat tangannya hendak mendarat di pilar cahaya. Ruang bergetar dan tubuhnya muncul di tempat penggembala muda itu berada.
Pemuda itu, bagaimanapun, dengan aneh muncul di tempat di mana Pak Tua Hun Mo berada sebelumnya seolah-olah mereka berdua telah berganti posisi dalam sekejap. Pertukaran yang tidak terduga seperti itu telah menyebabkan semua orang merasa terperangah. Mereka bahkan tidak mendeteksi alasan peralihan tersebut. Pergeseran spasial. Bintang 6 Dou Sheng? Anda benar-benar telah menembus bintang ke-6 dari kelas Dou Sheng? Pak Tua Hun Mo berdiri di udara dengan bingung. Dia tiba-tiba pulih sesaat kemudian dan tanpa sadar berteriak kaget. Ada celah besar antara setiap level dalam kelas Dou Sheng. Kepala aula jiwa dapat dengan mudah mengalahkan Zian setelah melompat dari bintang ke-4 kelas Dou Sheng ke bintang ke-5 awal kelas Dou Sheng. Seseorang bisa mendapatkan gambaran tentang kesenjangan yang sangat besar antara keduanya dari ini. Meskipun Pak Tua Hun Mo ini adalah puncak Dou Sheng bintang 5, dia tidak memiliki kemampuan untuk membalas terhadap penggembala banteng muda ini, yang kekuatannya telah mencapai bintang ke-6. Kepala aula jiwa, wakil kepala, dan Hun Feng mengungkapkan ekspresi yang agak jelek ketika mereka melihat pertukaran ini. Mereka benar-benar diam. Bintang 6 Dou Sheng sangat langka bahkan di klan Hun. Hanya segelintir tetua agung yang memiliki kekuatan seperti itu. Tidak disangka leluhur Menara Pil kecil telah mencapai tingkat yang menakutkan. Tidak heran klan Hun akan menghentikan Hall of Soul setiap kali ingin menyerang Menara Pil. Itu karena Menara Pil kecil dapat memanggil keberadaan seperti itu. Penggembala muda mengabaikan seruan tidak percaya dari Pak Tua Hun Mo. Dia meraih cahaya hitam dengan tangan kecilnya. Dia perlahan mengamati esensi api iblis di dalamnya di depan mata cemas Xiao Yan. Setan tua, apakah kamu berencana untuk menjadi musuh dengan klan Hun saya? Pak Tua Hun Mo berteriak dengan suara tegas sambil memasang ekspresi gelap dan dingin. Betapa bodohnya, penggembala muda itu menatapnya dan menggelengkan kepalanya. Dia secara acak melemparkan pilar cahaya ke langit. Pak Tua Hun Mo mengungkapkan wajah riang. Dia baru saja akan merebutnya ketika dia buru-buru menghentikan dirinya karena kalimat berikutnya dari penggembala banteng muda itu. Api teratai pemurnian iblis, Anda memang layak menjadi peringkat ketiga di peringkat api surgawi. Anda dengan sengaja membiarkan diri Anda disegel untuk melihat mereka bertarung di antara mereka sendiri. Yang perlu Anda lakukan adalah mendapatkan keuntungan dari pertarungan mereka. Anda telah menyembunyikan diri Anda sangat dalam, tetapi Anda tidak dapat bersembunyi dariku, keluarlah. Penggembala muda itu perlahan mengangkat kepalanya. Dia menatap pilar cahaya hitam yang berputar di langit. Matanya yang jernih menatap esensi api iblis di dalam saat dia dengan acuh tak acuh tertawa. Suara acuh tak acuh dari penggembala banteng muda itu perlahan terdengar. Ekspresi semua orang berubah drastis. Banyak pasang mata mendarat di pilar cahaya hitam yang berputar di langit sambil merasakan pikiran mereka mati rasa. Api teratai pemurnian iblis ini telah membiarkan dirinya ditangkap? Bagaimana mungkin? Huo Yao dan beberapa ahli yang telah bekerja sama sebelumnya bergumam dengan wajah tercengang. Jika ini masalahnya, api teratai pemurnian iblis ini memang sedikit terlalu menakutkan. Api surgawi yang bersekongkol melawan orang-orang. Bahkan orang-orang seperti mereka hanya menyaksikan hal seperti itu untuk pertama kalinya. Ini. Wajah Xiao yang dipenuhi dengan keterkejutan saat dia bertukar pandang dengan Sun Er. Setelah itu, dia perlahan mengangguk. Mengingat kekuatan yang menakutkan dari leluhur Menara Pil kecil, akan sangat sulit baginya untuk membuat kesalahan. HMPH, omong kosong apa? Terlepas dari seberapa kuat api teratai pemurnian iblis, pasti akan mengalami kesulitan untuk melarikan diri dari formasi segel iblis Tianwo milik klan Hun saya. Kepala aula jiwa mengungkapkan ekspresi yang agak jelek saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Mata Pak Tua Hun Mo di samping berkedip. Dia menatap pilar cahaya hitam di langit, tapi dia tidak menyuarakan keraguan. Dia telah melakukan kontak dengan leluhur Menara Pil beberapa kali. Secara alami, dia mengerti bahwa leluhur Menara Pil bukanlah seseorang yang mengucapkan omong kosong. Karena pemuda itu mengatakannya seperti ini, dia harus percaya diri dengan kata-katanya.
Leluhur Menara Pil tidak memberikan penjelasan meskipun mata semua orang ragu. Dia hanya mengamati pilar cahaya hitam yang berputar. Dia akhirnya berbicara dengan suara samar beberapa saat kemudian setelah melihat bahwa itu tidak bereaksi, karena kamu tidak mau mengungkapkan dirimu, aku hanya bisa memaksamu untuk melakukannya. Leluhur Menara Pil menjentikan jarinya setelah kata-katanya terdengar. Garis hitam tiba-tiba muncul dari ujung jarinya. Garis hitam mungkin tampak lemah, tetapi ruang itu sendiri secara diam-diam membentuk ruang hampa dimanapun ia lewat. Itu bergegas menuju pilar cahaya hitam dengan kecepatan seperti kilat. Kecepatan garis hitam itu sangat cepat sehingga membuat seseorang tidak bisa berkata-kata. Dalam sekejap, itu hanya setengah kaki dari pilar cahaya, tetapi esensi api iblis yang tersegel bergetar hebat sebelum garis hitam menghantamnya. Gelombang api yang mengguncang bumi melonjak ke segala arah saat pilar cahaya hitam meledak di depan mata semua orang yang tertegun. Setan tua, kamu telah merusak rencanaku lagi. Apakah Anda mencoba mencari kematian? Api putih krem menyapu langit sebagai sosok yang terbentuk di lautan api ini. Itu adalah api teratai pemurnian iblis berjubah putih. Api surgawi memelototi leluhur Menara Pil dengan ekspresi gelap dan dingin saat dia berteriak dengan marah. Orang ini benar-benar sengaja membiarkan dirinya disegel. Hati Xiao Yan dan yang lainnya berdebar keras saat melihat bentuk sosok itu. Ekspresi kepala aula jiwa menjadi lebih buruk. Jelas sangat mudah bagi api teratai pemurnian iblis untuk membuka segel sebelumnya. Dari sini, orang dapat mengatakan bahwa kata-kata leluhur Menara Pil memang benar. Api teratai pemurnian iblis ini telah membiarkan dirinya disegel untuk menuai keuntungan dari konflik mereka. Kelicikan ini benar-benar berada pada level yang berbeda. Api teratai pemurnian iblis, karaktermu sangat brutal. Jika Anda diizinkan memasuki dataran tengah, Anda pasti akan meninggalkan kehancuran di belakang Anda. Karena inilah Saint teratai pemurni iblis memilih untuk menyegel Anda ketika dia mencapai akhir hidupnya saat itu. Oleh karena itu, Anda tidak dapat meninggalkan tempat ini. Leluhur Menara Pil mengangkat wajahnya yang agak lembut, melihat api teratai pemurnian iblis yang berdiri di udara, dan perlahan menjelaskan. Bajingan tua itu. Saya menemaninya selama 1000 tahun. Setidaknya aku berusaha untuk dia, namun dia tidak peduli dengan ikatan kami dan benar-benar menyegelku. Akhirnya, dia menderita serangan balik saya. Itu pembalasannya. Selain itu, apakah saya dapat pergi atau tidak itu bukan terserah Anda untuk memutuskan. Meskipun Anda saat ini telah maju ke Do Usheng bintang 6, itu masih belum cukup untuk menghentikan saya. Mata api teratai pemurnian iblis menjadi dingin saat dia menyatakan. Leluhur Menara Pil dengan lembut menghela nafas. Matanya melirik Pak Tua Hunmo dari jarak dekat. Melihat dia melihat ke atas, Pak Tua Hunmo dengan aneh tertawa dan berkata, "Setan tua, kamu harus bertarung sendirian jika kamu ingin menghadapinya. Klan Hun kami tidak merasa berkewajiban untuk melindungi dataran tengah manapun. Akan lebih mudah bagi klan Hun kita untuk menangkapnya jika ia meninggalkan alam api iblis dan menuju ke dataran tengah." Pak Tua Hunmo ini sangat licik. Meskipun dia berbicara tanpa peduli, dia jelas berencana untuk menonton harimau berkelahi. Dia akan menunggu leluhur Menara Pil dan api teratai pemurnian iblis untuk bertarung. Kemudian, dia akan mendapatkan keuntungan dari hasilnya ketika saatnya tiba. Leluhur Menara Pil tidak terkejut saat mendengar kata-kata Pak Tua Hunmo. Karena itu, dia menarik matanya. Penatua, apakah Anda membutuhkan kami untuk bertarung? Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya dan bertanya. Api teratai pemurnian iblis ini sangat menakutkan. Meskipun leluhur Menara Pil tidak terduga, itu pasti akan menjadi pertempuran yang sangat intens jika mereka bertarung. Itu tidak perlu. Saat ini, tidak ada dari kalian yang bisa membantu. Leluhur Menara Pil tersenyum dan menggelengkan kepalanya setelah mendengar pertanyaan ini. Jari-jari kakinya menekan banteng. Tubuh pendeknya menembus lautan api dan muncul di depan api teratai pemurnian iblis. Dia berkata, segel yang ditempatkan oleh Saint teratai pemurni iblis tidak mudah rusak.
Meskipun Anda telah meminjam pasang dunia untuk merobek dunia, meterai secara alami akan terbentuk kembali, setelah mundurnya pasang dunia. Selama aku menundamu sampai waktunya tiba, kamu tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Kalau begitu, kita harus melihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk menghentikanku. Api teratai pemurnian iblis dengan dingin tertawa. Kedua tangannya tiba-tiba berubah. Api putih krem yang menembus langit di sekitarnya dengan cepat kembali padanya sebelum mereka berkumpul menjadi raksasa api setinggi 100.000 kaki di tengah banyak mata yang terpana. Patung ilahi api iblis. Kaki raksasa api itu dimasukkan ke lautan magma di bawah. Tubuhnya yang sangat besar menyebabkan jiwa seseorang bergetar. Dengan pukulan dari raksasa ini, bahkan seorang elit Dou Sheng kemungkinan besar akan hancur menjadi ketiadaan. Hantu tua, mati! Api teratai pemurnian iblis berdiri di atas kepala sosok ilahi. Matanya melihat sosok seperti semut di bawah saat dia memberikan senyum pekat. Patung api iblis itu tiba-tiba mengangkat tinjunya yang seperti gunung sebelum melemparkannya ke arah leluhur Menara Pil. Pukulan ini baru saja dilemparkan ketika permukaan lautan magma 100.000 kaki di bawahnya mengungkapkan spiral magma besar yang berukuran puluhan ribu kaki. Udara sendiri sepertinya bersiul gila-gilaan. Ekspresi kelompok Xiao Yan tanpa sadar menjadi pucat saat mereka merasakan angin tinju yang dipenuhi dengan kekuatan destruktif. Terlepas dari apakah itu Xian atau Gunan Hai, siapapun yang menerima serangan ini secara langsung akan langsung berubah menjadi debu. Sosok leluhur Menara Pil tetap tergantung di langit. Matanya menatap tinju raksasa yang sepertinya jatuh seperti meteorit. Dia melebarkan mulutnya dan cahaya keemasan bersinar darinya. Cahaya berubah menjadi tirai cahaya besar yang menutupi langit. Bang! Tinju raksasa patung itu dengan keras menghantam tirai cahaya keemasan. Serangan angin yang menakutkan segera menyapu. Seseorang bisa mendengar bentuk retakan di ruang angkasa dalam jarak 100.000 kaki sebelum semuanya meledak menjadi kekacauan hitam yang hangus. Area di sekitar mereka benar-benar hancur saat keduanya bertarung. Pil penggabungan langit. Jari leluhur Menara Pil diangkat. Setetes darah hijau merembes dari pori-porinya. Seseorang sepertinya bisa melihat sekilas untaian kilau keemasan dalam warna hijau pekat itu. Darah berwarna hijau ini dengan cepat terbang menuju sosok Dewa Api Iblis saat itu lolos dari tubuh leluhur. Itu menjadi lebih besar saat terbang. Dalam sekejap, itu berubah menjadi sinar lampu hijau seluas 1000 kaki. Sinar cahaya itu disertai dengan keharuman yang pekat saat melesat ke langit. Akhirnya, itu menabrak dada patung dewa yang terbuat dari api iblis dengan kecepatan seperti kilat. Cahaya hijau segera memenuhi penglihatan seseorang, tapi orang bisa melihat lebih dari setengah patung dewa yang terbuat dari api iblis meleleh. Kemampuan iblis tua ini menjadi lebih menakutkan. Dia bahkan mampu melelehkan api iblis. Ekspresi muram melintas di mata Pak Tua Hun Mo di kejauhan setelah melihat nyala api meleleh. Mengaum. Roar 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 roar. Api teratai pemurnian iblis menjadi marah setelah patung api iblis rusak parah. Segala sesuatu di dunia memiliki sesuatu yang memujinya dan sesuatu yang menjadi musuh bebuyutannya. Bentuk sebenarnya dari leluhur Menara Pil adalah pil obat. Akal sehat menentukan bahwa dia harus sangat takut pada nyala api seperti itu, tetapi ketika kekuatan leluhur dari Menara Pil meningkat, mutasi mulai terbentuk di tubuhnya. Mutasi ini menekan hal-hal yang berhubungan dengan api. Penindasan ini telah menyebabkan api teratai pemurnian iblis merasakan tekanan yang luar biasa. Iblis tua, siapapun yang berani menghalangi pelarianku hari ini akan dimurnikan hidup-hidup olehku. Bentuk Anda yang sebenarnya adalah pil. Saya ingin melihat Anda akan berubah menjadi apa jika saya menyempurnakan Anda lagi. Api teratai pemurnian iblis meraung di langit. Tubuhnya tiba-tiba menyerbu ke cakrawala. Banyak garis api berwarna krem melesat ke segala arah. Mereka menembak di seluruh alam api iblis. Penyempurnaan susunan langit kuno muncul. Api teratai pemurnian iblis dengan keras berteriak setelah garis api ini menembak jauh ke dalam dunia sebelum suara gemuruh yang keras dipancarkan.
Setelah itu, semua orang terkejut melihat deretan api setinggi 100.000 kaki perlahan muncul di langit yang kosong. Gemuruh. Huruk-huruk-huruk. Laut magma yang tak berujung mulai berputar segera setelah deretan besar muncul di langit. Segera, bahkan perlahan-lahan membentuk formasi api yang sangat besar di depan mata tertegun semua orang. Baik ekspresi leluhur Menara Pil maupun ekspresi Pak Tua Hun Mo menjadi jelek ketika kedua formasi api ini muncul, satu di atas, satu di bawah. Haha, iblis tua, kamu tidak mengharapkan ini, kan? Formasi penyegelan besar yang ditempatkan secara pribadi oleh Sain teratai pemurni iblis sedang digunakan oleh saya. Saya telah memahami semua misterinya selama beberapa ribu tahun ini. Siapa yang bisa melawanku di alam api iblis ini sekarang? Susunan kuno yang menutupi ranah perlahan berputar sementara api teratai pemurnian iblis tertawa ke langit. Kali ini akan merepotkan. Semua orang mengamati formasi ini saat mereka menghirup udara dingin. Formasi menakutkan ini berkali-kali lebih kuat dari formasi segel iblis Tianluo yang digunakan kepala Hall of Soul sebelumnya. Xian dan yang lainnya menatap formasi besar, satu di langit dan satu di atas bumi. Gelombang besar sepertinya naik di dalam hati mereka. Jika salah satu dari pilar besar ini melepaskan sedikit energi, mereka akan dengan mudah membunuh semua orang. Sementara semua orang merasa terkejut karena perubahan mendadak itu, Xiao Yan tiba-tiba meraih dahinya. Kelompok cahaya misterius di dalam kepalanya tiba-tiba bergetar. Guncangan itu tampak seolah-olah ada sesuatu yang akan bangkit.